Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys bersama channel Indo Sasamke, Indonesia Sabang sampai Merauke. Oke, di kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mereact sebuah video yang sangat menarik sekali guys. Video ini berjudul negara-negara yang pernah menghina Indonesia. Oke guys, gimana videonya? Langsung saja kita saksikan. Inilah 7 negara yang pernah menghina Indonesia, mulai dari hinaan secara tak langsung maupun menghina secara langsung. Negara mana sajakah itu dan apa penyebabnya? 7. Singapura. Negara tetangga Indonesia yaitu Singapura pernah menyakiti hati Indonesia. Ya, hal ini terjadi pada tahun 2015. Kala itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berpidato di Hari Buruh Internasional. Dalam pidatonya, ia menyindir Indonesia. Lee memuji Singapura dengan cara menjatuhkan Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia memang negara dengan penduduk yang besar mencapai 270 juta jiwa. Namun, kalau urusan investasi, Indonesia masih meminta bantuan Singapura, negeri dengan penduduk yang kecil. Sontak pidato Lee ini tersebar di media sosial hingga menimbulkan kritik pedas dari netizen Indonesia. Selain Perdana Menteri Singapura, perlakuan buruk juga dilakukan oleh Singapura ketika menjadi tuan rumah Piala AFF 2020 yang berlangsung pada Desember 2021. Kala itu, menjelang pertandingan antara Indonesia dan Singapura, timnas Indonesia hanya diberi nasi kotak seadanya, bahkan dalam jumlah yang sedikit oleh panitia Singapura. Bahkan asisten pelatih timnas Indonesia, Zenan Radonkic, mengatakan makanan yang disediakan Singapura tidak manusiawi. 6. Uni Emirat Arab. Pada Juni 2021, Indonesia bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G. Kala itu, Uni Emirat Arab menjadi tuan rumahnya. Ketika pertandingan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dimulai, lagu kebangsaan kedua negara pun diputar. Namun apa yang terjadi? Saat giliran Indonesia, Uni Emirat Arab bukan memutar lagu Indonesia Raya, melainkan lagu kebangsaan Malaysia. Insiden salah putar lagu kebangsaan ini membuat timnas Indonesia kebingungan dan menyayangkan aksi Uni Emirat Arab ini sebagai tuan rumah. Hal ini tentu menyakiti pemain timnas sebelum bertanding. Banyak orang menilai adanya unsur kesengajaan oleh panitia yang tentunya mendukung Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah yang akan bertanding melawan Indonesia. 5. Malaysia. Pada Agustus 2017, Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games yang berlangsung di Kuala Lumpur. Namun apa yang terjadi? Bendera Indonesia yang dicetak oleh Malaysia dalam buku Opening Ceremony SEA Games 2017 salah. Tindakan Malaysia ini sangat fatal karena hanya bendera Indonesia saja yang salah dicetak oleh mereka. Apalagi Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga yang hanya berdekatan, sehingga banyak yang menilai adanya unsur kesengajaan di balik salah cetak bendera Indonesia di buku SEA Games ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memprotes keras aksi yang dilakukan oleh Malaysia ini. Bahkan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengajukan nota protes atas kesalahan Malaysia yang fatal ini. Alhasil, pasukan netizen Indonesia langsung juga menyerbu Malaysia di media sosial karena secara tak langsung telah menghina dan menyakiti Indonesia lewat buku SEA Games yang dibaca oleh banyak orang yang menghadiri pesta olahraga Asia Tenggara di Malaysia tersebut. Oke ya guys ya. Walaupun kesalahan kecil, tetapi itu menyangkut dengan negara ya guys ya. Mencetak bendera itu kebalik. Itu juga udah kita sebagai warga negara udah merasa apa ya guys ya, dihina lah guys. Apalagi yang dicetak itu yang salah cuma milik Indonesia saja guys, yang lain tidak.
Dan Singapura begitu, alangkah sombongnya dia sama Indonesia. Terus lagi tadi Arab salah dalam memutar lagu Indonesia Raya, dan itu padahal pertandingan internasional. Ya emang manusia bisa salah, tetapi harusnya tidak seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. 4. Inggris. Tak hanya Malaysia, Inggris juga pernah menghina Indonesia. Ya, kala itu pada 2021, kompetisi bulu tangkis bergengsi internasional All England akhirnya digelar. Indonesia mengutus sejumlah atlet bulu tangkis terbaiknya ke Inggris. Namun apa yang terjadi? Inggris sebagai panitia mengusir dan mengundur paksa Indonesia dengan memfitnah bahwa para atlet terpapar corona. Tindakan Inggris ini tentu sangat disayangkan. Bahkan para atlet yang akan balik ke hotel tidak diperkenankan menaiki bus, melainkan disuruh berjalan kaki. Aksi yang tak manusiawi oleh Inggris ini mendapat protes dan kritik yang keras oleh Indonesia, terlebih Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Zainuddin Amali. Ia mengecam aksi Inggris dan panitia pelaksana All England ini yang terkesan diskriminatif melukai perasaan para atlet dan masyarakat Indonesia. Australia. 3. Australia. Negeri kanguru Australia juga pernah menyakiti hati Indonesia. Hinaan ini bahkan datang langsung dari Senator Australia, Pauline Hanson. Ya, pada Agustus 2022 yang lalu, Pauline Hanson, Senator Australia mengatakan bahwa wabah penyakit mulut dan kaki yang merebak di Australia penyebabnya karena Indonesia. Dia mengatakan, penduduk negaranya yang baru pulang wisata dari Bali membawa penyakit mulut dan kaki tersebut. Pauline Hanson mengatakan bahwa di Bali, sapi berjalan dengan bebas dan kotoran bertebaran di mana-mana, lalu hinggap di pakaian para turis Australia. Pernyataan Senator Australia ini tentu menyakiti hati Indonesia dengan fitnah yang ia katakan. Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno mengatakan bahwa pidato Senator Australia ini merupakan hinaan karena tak sesuai dengan fakta yang ada di Bali. Sandiaga Uno juga secara tegas memperingatkan Senator Australia untuk jangan pernah lagi menghina Bali yang merupakan ikon dan jantung pariwisata Indonesia. Aksi Senator Australia ini bisa disebut keterlaluan karena dapat membuat banyak orang di negara lain percaya akan pernyataannya, sehingga berakibat buruk turunnya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. But Bali is totally different to other countries because cattle roam the street, cattle shit on the ground. Bali is one of our biggest tourist destinations for Australians. 2. Korea Selatan. Negeri ginseng Korea Selatan juga pernah menyakiti Indonesia dengan hinaannya bahkan di hadapan masyarakat internasional. Kala itu, MBC menjadi siaran TV asal Korea Selatan yang menyiarkan acara pembukaan Olimpiade Tokyo 2021. Ketika para atlet Indonesia berarak masuk, MBC memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, namun miskin dengan GDP yang rendah dan tingkat vaksinasi yang rendah. Mereka lalu melanjutkan perkenalan Indonesia dengan mengatakan bahwa 6% penduduk Indonesia terpapar corona. Berbeda dengan negara lain, Indonesia justru diperkenalkan dengan citra yang buruk oleh TV Korea Selatan ini. Bagaikan diangkat tinggi lalu dibanting. Pernyataan TV Korea Selatan ini di momen pembukaan Olimpiade Tokyo 2021 tentu sangat menyakitkan dan membuat malu Indonesia di hadapan internasional. Sontak hal ini langsung memicu reaksi netizen Indonesia hingga menyerang stasiun TV Korea Selatan tersebut. Tak sanggup dengan kekuatan serangan netizen Indonesia, stasiun TV Korea Selatan tersebut akhirnya meminta maaf. 1. Vanuatu. Bicara negara yang menghina Indonesia tentunya tak bisa lepas dari negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang satu ini, ya Vanuatu. Hinaan Vanuatu bahkan berbeda dengan negara-negara lainnya. Hinaannya brutal dan barbar. Hal ini karena hinaan tersebut langsung datang dari Perdana Menteri Vanuatu Bob Lockman
bahkan disampaikan di hadapan sidang internasional Majelis Umum PBB. Ia mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM yang sangat berat bagi masyarakat di Papua sehingga Papua harus merdeka dari Indonesia. Perdana Menteri Vanuatu ini juga memprovokasi negara-negara di Samudra Pasifik atau Oseania lainnya untuk mendukung pernyataannya dan mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Akan tetapi pernyataan ini langsung dibantah dan diskakmat oleh Silvani Pasaribu yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Vanuatu sangat tidak benar dan bahwa Vanuatu terlalu suka mencampuri urusan negara Indonesia setiap tahunnya. Mengetahui hal ini, netizen Indonesia tak tinggal diam atas hinaan dan fitnah Vanuatu bagi Indonesia. Akun pariwisata yang dimiliki Vanuatu langsung diserang oleh pasukan netizen plus 62, direport hingga akhirnya ditutup oleh Instagram. Vanuatu pun menjadi kapok dan di sidang PBB tahun 2022 kemudian tak lagi menyinggung Indonesia. Is that Papua was lacking behind other parts of Indonesia in many aspects, its issues in West Papua. Madam President, it is also important for this august body. I thank you. And now give the floor to the United... I call on a representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive obsession about how Indonesia should act or govern itself. How could a country tries to teach others while missing the point of the whole fundamental principles to do what is right is to respect the principles of non-interference. Oke guys, menarik sekali videonya ya guys ya. Sungguh keterlaluan sekali negara-negara yang menghina dan melecehkan Indonesia. Di acara-acara besar seperti Indonesia dilecehkan dan cuma negara, padahal banyak negara tetapi cuma Indonesia yang dilecehkan atau didiskriminasikan oleh para penyelenggara. Sangat keterlaluan. Saya sebagai warga Indonesia tidak terima guys kalau seperti itu guys ya. Oke, ya gitulah guys ya. Diibaratkan pohon, semakin tinggi pohon tersebut pasti banyak sekali angin yang menerpa. Tetapi kalau pondasi dari pohon tersebut kuat, insya Allah mudah-mudahan pohon itu tidak akan tumbang. Seperti juga negara Indonesia ini, walaupun banyak negara yang menghina dan melecehkan, ingin merendahkan Indonesia, tetapi pondasi Indonesia kuat karena persatuan itu, Indonesia akan tetap jaya. Oke guys, mudah-mudahan video ini menambah wawasan kita dan bermanfaat buat kita semua. Oke, jangan lupa subscribe channel Indo Sasamke. Oke guys, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.